Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Semorangkir dari kelas Pendidikan Matematika A 2018. Saya akan mempresentasikan hasil review saya pada bab 4 mengenai contoh permasalahan. Berikut ini merupakan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya review. Yang pertama adalah akses data langsung. Permasalahan dengan akses data langsung dapat kita selesaikan menggunakan instruksi pemilihan if dan else maupun instruksi case. Contoh permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencari nomor telepon seseorang. Analisis yang kita lakukan yaitu yang pertama, ketika program dijalankan akan muncul permintaan memasukkan satu nama. Kemudian, nama akan dicari dengan instruksi if dan else maupun case. Bila nama ada, maka nomor telepon akan ditampilkan. Namun, bila nama tidak ada, maka akan ditampilkan nama tersebut tidak ada. Sehingga kita dapat membentuk algoritmanya dengan judul algoritma buku telepon dengan definisi variabel, string, nama, nomor telepon, dan rincian langkahnya. Write, ketik namanya. Di sini akan kita ketikkan nama orang yang akan kita cari nomor teleponnya. Kemudian read nama, komputer akan membaca nama yang telah kita ketikkan. Case name, dalam instruksi case ini terdapat data-data nama beserta nomor telepon yang telah disimpan sebelumnya. In case, write nomor telepon. Nah, ketika kita mengetikkan namanya, maka komputer akan membaca nama yang telah kita ketikkan, dan apabila nama yang kita cari terdapat pada data dalam case, maka nomor telepon akan dimunculkan pada write. Namun, ketika nama yang telah kita ketikkan tidak terdapat dalam case, maka nomor telepon yang dimunculkan dalam write akan menjadi nama tersebut tidak ada. Algoritma tersebut hanya cocok untuk data dengan volume kecil. Solusi alternatif untuk volume data yang besar dapat kita lakukan dengan membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan huruf pertama dari nama, sehingga ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Kemudian, setiap kelompok dinyatakan dalam bentuk array atau vektor nama. Pencarian nama bisa dilakukan dengan kombinasi instruksi case, for, dan if then. Potongan kodenya menjadi seperti berikut. Awal sama dengan substr nama 1, case awal, A, for I sama dengan 1 to n, if nama sama dengan nama A, dan nomor telepon sama dengan telepon A, break. B sama dengan for I sama dengan 1 to n, if nama sama dengan nama B, dan nomor telepon sama dengan telepon B, break. Nah, akan terjadi perulangan sampai pada Z, for I sama dengan 1 to n, if nama sama dengan nama Z, dan nomor telepon sama dengan telepon Z, break. Dan yang terakhir, default, nomor telepon sama dengan nama tersebut tidak ada. Nah, pada instruksi case ini terdapat instruksi for yang mana terjadi perulangan dimulai dari abjad A sampai Z sesuai dengan kelompok nama. Nah, setiap kelompok diselingi dengan adanya instruksi break, di mana break ini sebagai pemisah dari kelompok A ke kelompok B ke kelompok C, dan seterusnya sampai ke kelompok Z. Dan default berfungsi ketika nama yang kita ketikkan tidak terdapat dalam instruksi case, maka akan muncul nama tersebut tidak ada. Selanjutnya yang kedua yaitu menjumlahkan deret. Adapun contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yaitu buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. S sama dengan 1 dikurang setengah ditambah 1/4 dikurang 1/6 tambah 1/8 kurang 1/10 tambah 1/12 kurang 1/14 dan seterusnya. Analisis yang kita lakukan yaitu yang pertama, ketika program dijalankan, maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. Bila diperhatikan, maka terdapat tanda selang-seling positif dan negatif, di mana posisi ganjil tandanya positif dan posisi genap bertanda negatif. Nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari 1/2 yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Mula-mula 1/2, kemudian 1/2 kali 2, 1/2 kali 3, dan seterusnya. Adapun algoritma yang dapat kita bentuk terdiri dari dua cara, yaitu cara pertama dengan judul algoritma jumlah deret V1, yaitu menjumlahkan deret bersuku n. Adapun definisi variabelnya integer n, cacah k, real s. Rincian langkah yang kita lakukan yaitu write berapa banyak suku, read n.
S sama dengan 1, cacah sama dengan 1, K sama dengan 0. While cacah lebih kecil sama dengan N, do cacah sama dengan cacah tambah 1, K sama dengan K tambah 2, if cacah dibagi 2 bersisa 0, then S sama dengan S dikurang 1/K, else S sama dengan S tambah 1/K, and while write jumlah deret sama dengan S. Maksud dari algoritma ini yaitu rincian langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu write berapa banyak suku. Nah, pada write ini kita akan mengetikkan berapa banyak suku yang akan kita jumlahkan. Kemudian komputer akan membacanya dengan sebanyak N. Pada algoritma ini, S sudah ditetapkan sama dengan 1, cacah sama dengan 1, K sama dengan 0. Maka ketika pada suku pertama, yaitu cacah sama dengan 1, jumlah deretnya sama dengan 1, dan K sama dengan 0. Nah, ketika kita mencari pada jumlah 2 suku pertama, maka kita akan masuk ke perulangan while do, yaitu while cacah kecil sama dengan N, do cacah sama dengan cacah tambah 1. Cacah sebelumnya sama dengan 1, maka cacah pada while do yaitu cacah sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. K sama dengan K tambah 2. K sebelumnya sama dengan 0, maka K pada while do sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. If cacah bersisa 0 ketika dibagi 2, maka aksi yang kita lakukan adalah then. Namun apabila cacah tidak habis dibagi 2, maka aksi yang kita gunakan yaitu else. Nah, karena cacah pada 2 suku pertama sama dengan 2 dan habis dibagi 2, maka aksi yang kita gunakan yaitu then. S sama dengan S dikurang 1/K. S sama dengan 1 dikurang 1/2 sama dengan setengah. Maka jumlah 2 suku pertama sama dengan setengah. Nah, ini akan berlanjut sampai cacah lebih besar dari N. Ketika cacah lebih besar dari N, maka perulangan terhenti. Dan ketika perulangan terhenti, maka akan tertulis write jumlah deret sebanyak S. Adapun cara lain untuk menghitung jumlah deret dapat kita gunakan dengan algoritma dengan judul algoritma jumlah deret V2. Adapun definisi variabelnya integer cacah N, K, tanda, real S. Adapun rincian langkah yang kita lakukan yaitu write berapa banyak suku, read N, S sama dengan 1, cacah sama dengan 1, K sama dengan 0, tanda sama dengan positif 1. While cacah kecil sama dengan N, do K sama dengan K tambah 2, cacah sama dengan cacah tambah 1, tanda sama dengan min 1 kali tanda, S sama dengan S ditambah tanda kali 1/K, and while write jumlah deret sama dengan S. Maksud dari algoritma ini yaitu yang pertama, write berapa banyak suku. Nah, kita akan mengetikkan berapa banyak suku yang akan kita jumlahkan, lalu komputer akan membaca sebanyak N, yaitu banyaknya data yang akan kita jumlahkan. Kemudian, ketika cacah sama dengan 1, maka jumlah sukunya sama dengan 1, di mana K sama dengan 0, dan tanda bernilai positif 1. Nah, ketika kita mencari jumlah 2 suku pertama, maka kita akan masuk ke perulangan while do, di mana while cacah kecil sama dengan N, do K sama dengan K tambah 2. K sebelumnya sama dengan 0, maka untuk suku kedua K sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Cacah sama dengan cacah tambah 1. Cacah sebelumnya sama dengan 1, maka cacah untuk suku kedua sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan tanda pada suku kedua sama dengan min 1 kali tanda sebelumnya. Tanda sebelumnya sama dengan positif 1, maka tanda untuk suku kedua sama dengan min 1 kali positif 1 sama dengan min 1. Maka S sama dengan S ditambah min 1 dikali 1/K sama dengan S dikurang 1/K. S sebelumnya sama dengan 1 dan K pada suku kedua sama dengan 2, maka S sama dengan 1 dikurang 1/2 sama dengan setengah. Maka jumlah 2 suku pertama sama dengan setengah. Nah, perulangan ini akan terjadi sebanyak N dan akan berhenti ketika cacah lebih besar dari N. Nah, ketika perulangan telah terhenti, maka akan tercetak jumlah deret sebanyak S. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengelompokkan data. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan yaitu mengelompokkan bilangan ganjil dan genap. Adapun analisis yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, kita akan menentukan berapa banyak data yang harus diketahui terlebih dahulu dan akan kita lambangkan dengan N. Kemudian akan kita lakukan perulangan sebanyak N kali untuk meminta data, memeriksa data apakah termasuk ganjil atau genap, dan menjumlahkan data sesuai kelompoknya. Dan yang terakhir,
akan menampilkan hasil penjumlahan. Adapun algoritmanya seperti pada slide berikut. Algoritma yang terbentuk dapat kita beri judul algoritma ganjil genap. Adapun deklarasinya integer, cacah, n, angka, genap, ganjil. Deskripsi ataupun rangkaian langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama, write berapa banyak bilangan, read n, cacah sama dengan 1, genap sama dengan 0, ganjil sama dengan 0, repeat, write, masukkan bilangan ke cacah, read angka, if angka bersisa 0 dibagi 2, then genap sama dengan genap tambah angka, else ganjil sama dengan ganjil tambah angka, and if cacah sama dengan cacah tambah 1, until cacah besar n. Write jumlah bilangan ganjil sama dengan ganjil, write jumlah bilangan genap sama dengan genap. Maksud dari algoritma ini yaitu mulai kita perhatikan dari rangkaian langkahnya. Write berapa banyak bilangan. Nah, sebelumnya kita masukkan atau kita ketikkan berapa banyak bilangan yang akan kita kelompokkan, dan komputer akan membaca sebanyak n. Cacah sama dengan 1, genap sama dengan 0, ganjil sama dengan 0. Nah, pada mengelompokkan data ini akan kita gunakan instruksi perulangan repeat until. Nah, pada perulangan repeat until kita ketikkan bilangan ke yang termasuk bilangan cacah. Misalnya bilangan ke 1. Nah, maka akan dibaca angka 1. Jika angka habis dibagi 2, maka kita gunakan aksi then. Namun jika tidak habis dibagi 2, maka kita gunakan aksi else. Nah, karena 1 tidak habis dibagi 2, maka yang kita pakai adalah aksi else. Ganjil sama dengan ganjil tambah angka, maka ganjil sama dengan 0 tambah 1, ganjil sama dengan 1. Kemudian akan dilanjutkan dengan cacah sama dengan cacah tambah 1, maka kita akan melakukan perulangan untuk cacah sama dengan 1 tambah 1 atau cacah sama dengan 2. Nah, kita masukkan bilangan kedua, maka akan dibaca komputer menjadi angka 2. Jika angka bersisa 0 dibagi 2, maka kita gunakan aksi then. Karena 2 bersisa 0 ketika dibagi 2, maka kita gunakan aksi then. Genap sama dengan genap tambah angka, sama dengan 0 ditambah 2. Berarti genap sama dengan 2. Nah, perulangan ini akan terjadi sampai cacah besar dari n baru dia berhenti. Maka setelah perulangan berhenti, maka akan tercetak jumlah bilangan ganjil sebanyak ganjil, jumlah bilangan genap sebanyak genap. Selanjutnya, yang keempat adalah memilih operasi berdasarkan pilihan. Pilihan operasi yang diinginkan ada 4, yaitu tambah sebagai penjumlahan, kurang sebagai pengurangan, garis miring sebagai pembagian, dan tanda bintang sebagai perkalian. Adapun jenis operasi yaitu masukkan angka 1, masukkan angka 2, dan hasil. Lalu akan ada pilihan masih mau coba Y atau T. Y untuk ya, T untuk tidak. Adapun algoritma yang dapat kita berikan yaitu dengan judul algoritma menu program. Deklarasi, real, angka 1, angka 2, hasil. Karakter, pilihan, ulang. Deskripsi, ulang sama dengan Y, while ulang sama dengan Y besar atau ulang sama dengan Y kecil, do. Write, pilih operasi yang diinginkan. Write penjumlahan, write pengurangan, write pembagian, write perkalian, write jenis operasi, read pilihan, write masukkan angka 1, read angka 1, write masukkan angka 2, read angka 2. Case, pilihan, tambah, maka hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2, kurang, maka hasil sama dengan angka 1 kurang angka 2, bagi, if angka 2 sama dengan 0, then write, hasil tak berhingga, else, hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2, and if, bintang, maka hasil sama dengan angka 1 kali angka 2, default, write, pilihan, operasi salah, hasil sama dengan 0, and case, if, angka 2 tidak sama dengan 0, then write, hasil sama dengan hasil, and if, write, masih mau coba Y atau T, read, ulang, and while. Maksud dari algoritma ini adalah ketika kita memilih untuk mengulang, maka kita akan memilih Y. Ketika kita telah memilih Y, maka kita akan memasukkan operasi yang kita inginkan. Kita akan mengetikkan tambah untuk penjumlahan, mengetikkan kurang untuk pengurangan, mengetikkan garis miring untuk pembagian, mengetikkan tanda bintang untuk perkalian. Lalu akan kita ketikkan jenis operasi yang akan kita lakukan, maka komputer akan membaca sebagai pilihan. Kemudian kita akan mengetikkan angka 1, komputer akan membaca sebagai angka 1. Kemudian kita memasukkan angka 2, maka komputer akan membaca sebagai angka 2.
Lalu pada instruksi case terdapat pilihan-pilihan yang akan kita lakukan, yaitu jika kita memilih tambah, maka hasil yang muncul sama dengan angka 1 tambah angka 2. Jika kita memilih kurang, maka hasil yang muncul sama dengan angka 1 kurang angka 2. Jika kita memilih garis miring, jika angka 2 sama dengan 0, maka akan muncul hasil tidak berhingga. Namun jika angka 2 tidak sama dengan 0, maka hasil yang muncul sama dengan angka 1 per angka 2. Jika kita memilih tanda bintang, maka hasil sama dengan angka 1 kali angka 2. Namun jika operasi yang kita masukkan salah, maka hasil sama dengan 0. Jika angka 2 tidak sama dengan 0, maka hasil sama dengan hasil. Algoritma akan berhenti, kemudian maka yang terakhir akan muncul masih mau coba Y atau T. Apabila kita mau mengulang kembali, maka kita akan mengetikkan Y. Apabila kita tidak mau mengulang, akan mengetikkan T, sehingga komputer akan membaca sesuai dengan pilihan kita. Algoritma akan berhenti. Selanjutnya yang kelima yaitu menghitung nilai rata-rata dan varians. Rata-rata adalah jumlah semua bilangan dibagi dengan N, dan varians adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan terhadap nilai rata-rata. Adapun analisis yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menetapkan nilai N, kemudian melakukan perulangan mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N dengan memasukkan X, menjumlahkan X dengan lambang S sama dengan S tambah X, dan menjumlahkan X kuadrat dengan lambang K sama dengan K tambah X kuadrat. Kemudian menghitung rata-rata dengan rumus S per N, dan menghitung varians dengan rumus K dikurang S kuadrat per N kurang 1. Adapun algoritma yang akan muncul dapat kita beri judul algoritma nilai rata dan varians. Adapun definisi variabel, integer N, I, real X, S, K, rata, varians. Dan rincian langkah yang dapat kita lakukan yaitu write berapa banyak bilangan, read N, S sama dengan 0, K sama dengan 0, for I sama dengan 1 to N step 1, write masukkan bilangan ke read X, S sama dengan S tambah X, K sama dengan K tambah X kali X, and for rata sama dengan S per N, varian sama dengan K dikurang S kali S per N kurang 1. Write rata-rata sama dengan rata, write varian sama dengan varians. Maksud dari algoritma tersebut adalah kita periksa dari rincian langkahnya. Write berapa banyak bilangan. Nah, pada write ini kita akan mengetikkan ataupun memasukkan banyak bilangan yang akan kita cari rata-rata maupun variansnya. Maka komputer akan membaca sebanyak N. S sama dengan 0, K sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai S dan nilai K-nya kita dapat menggunakan instruksi perulangan for, di mana for dimulai dari I sama dengan 1 to N step 1. Right, masukkan bilangan ke. Nah, di sini akan kita masukkan bilangan. Nah, contohnya masukkan bilangan ke 1. Maka maka komputer akan membaca sebagai X. Maka X sama dengan 1. Sehingga S sama dengan S tambah 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. K sama dengan K tambah X kali X sama dengan 0 tambah 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, akan kembali ke perulangan lagi. Ketika I sama dengan 2, maka kita ketikkan bilangan ke-2, maka komputer akan membaca X sama dengan 2. Sehingga S sama dengan S tambah X sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. K sama dengan K tambah X kali X sama dengan 1 tambah 2 kali 2 sama dengan 5. Nah, perulangan ini akan terjadi sampai I sama dengan N. Ketika I sama dengan N, maka perulangan terhenti atau N4. Lalu kita akan mencari ratanya dengan rumus S per N dan varians dengan rumus K kurang S kuadrat per N kurang 1. Maka akan tercetak rata-rata sama dengan rata, varians sama dengan varians. Selanjutnya, yang keenam adalah masalah stok pada sebuah toko buku. Nah, pada contoh permasalahan ini kita memerlukan penamaan variabel seperti sebagai berikut. Yang pertama, kode buku sebagai kode. Yang kedua, jumlah stok dengan stok. Yang ketiga, klasifikasi buku sama dengan kelas. Yang keempat, jumlah mahasiswa sebagai jumlah. Yang kelima, status buku sama dengan status. Keenam, harga beli sama dengan harga. Yang ketujuh, margin laba sama dengan laba. Yang kedelapan, total margin laba sama dengan total. Kesembilan, jumlah pesanan sama dengan pesanan. Kesepuluh, ragam buku sama dengan ragam. Dan yang terakhir, jumlah buku sama dengan jumbo. Adapun algoritmanya dapat kita beri judul dengan algoritma toko buku. Dengan definisi variabel, string, kode,
integer stok, jumlah, pesanan, jumbuk, integer kelas, status, ragam, IDX, real, harga, laba, total. Adapun rincian langkah yang dapat kita lakukan yaitu write berapa macam buku, read ln, ragam, write ln, kode buku, stok, pesanan, margin, laba, for IDX sama dengan 1 to ragam, read, kode, stok, kelas, jumlah, status, harga. If kelas sama dengan 1, then if status sama dengan 1, then jumbuk sama dengan round 0,85 kali jumlah, else jumbuk sama dengan round 0,60 kali jumlah, and if status sama dengan 1, then jumbuk sama dengan round 0,40 kali jumlah, else jumbuk sama dengan round 0,20 kali jumlah, and if pesanan sama dengan jumbuk kurang stok. If pesanan kecil 0, then write kode stok berlebih up pesanan harus dikembalikan, and if harga besar 50.000, dan laba sama dengan jumbuk kali 0,20 kali harga, else laba sama dengan jumbuk kali 0,25 kali harga, and if total sama dengan total tambah laba, write kode stok pesanan laba, and for write total margin laba sama dengan RP total. Maksud dari algoritma ini yaitu write berapa macam buku. Nah, di sini kita akan ketikkan berapa macam buku yang dibutuhkan. Maka komputer akan membaca sebagai ragam. Kemudian akan kita ketikkan kode buku, stok, pesanan, margin laba. Nah, di sini akan kita gunakan perulangan for dengan indeks sama dengan 1 sampai ragam. Maka akan terbaca kode, stok, kelas, jumlah mahasiswa, status, dan harga. Jika kelas sama dengan 1, maka jika status sama dengan 1, kita akan melaksanakan aksi then, yaitu jumlah buku sama dengan 0,85 kali jumlah mahasiswa, atau else jumlah buku sama dengan 0,60 kali jumlah mahasiswa, dan if else jika status sama dengan 1, maka jumlah buku sama dengan 0,40 kali jumlah mahasiswa, else jumlah buku sama dengan 0,20 kali jumlah mahasiswa, and if nah, pesanan sama dengan jumlah buku dikurang stok. Jika pesanan lebih kecil dari 0, maka akan tertulis kode stok berlebih pesanan harus dikembalikan. And if jika harga lebih besar dari 50.000, maka laba sama dengan jumlah buku kali 0,20 kali harga, else laba sama dengan jumlah buku kali 0,25 kali harga. And if total sama dengan total tambah laba, maka akan tercetak kode stok pesanan laba dan perulangan akan terhenti. Maka hasil akhir yang muncul yaitu total margin laba sama dengan RP sebanyak total. Selanjutnya contoh permasalahan yang ketujuh yaitu pembayaran cicilan. Adapun variabel yang terkait antara lain yang pertama modal yaitu total modal yang dipinjam, yang kedua bunga pinjaman per tahun, yang ketiga lamanya pinjaman dalam tahun, yang terakhir cicilan per bulan. Dan besarnya cicilan dihitung berdasarkan rumus cicilan sama dengan modal kali bunga tambah 1 pangkat N per bunga tambah 1 pangkat N dikurang 1. Bunga dihitung per bulan sehingga bunga sama dengan bunga per 12, dan N adalah lamanya pinjaman dalam bulan sehingga N sama dengan lama kali 12. Adapun algoritmanya dapat kita beri judul algoritma cicilan dengan definisi variabel real modal cicilan bunga, real modal bulanan bunga bulanan, modal tahunan bunga bulanan, integer lama N. Dan rincian langkah yang pertama memasukkan data utama. Write masukkan modal yang akan dipinjam, read ln modal. Write masukkan bunga pinjaman per tahun, read ln bunga. Write berapa tahun akan dipinjam, read ln lama. Selanjutnya melakukan proses perhitungan. Bunga sama dengan bunga per 12, N sama dengan lama kali 12. Cicilan sama dengan modal kali bunga tambah 1 pangkat N per bunga tambah 1 pangkat N dikurang 1. Write ln pembayaran cicilan setiap bulan sama dengan RP sebanyak cicilan. Yang selanjutnya membuat daftar pembayaran. Write ln tahun, bulan, modal terbayar, bunga terbayar. For tahun sama dengan 1 sampai lama, bunga tahunan sama dengan 0, modal tahunan sama dengan 0. For bulan sama dengan 1 to 12, bunga bulanan sama dengan bunga kali modal bulanan sama dengan cicilan kurang bunga modalan, bunga tahunan sama dengan bunga tahunan tambah bunga bulanan, modal tahunan sama dengan modal tahunan tambah modal bulanan. Write ln
tahun, bulan, modal bulanan, bunga bulanan. Modal sama dengan modal kurang modal bulanan, N4. Right LN akhir tahun sama dengan tahun, right LN modal terbayar sama dengan modal tahunan, bunga terbayar sama dengan bunga tahunan. Right LN sisa utang modal sama dengan modal, N4. Maksud dari algoritma ini yaitu yang pertama memasukkan data utama. Nah, right, masukkan modal yang akan dipinjam. Di sini kita akan mengetikkan berapa modal yang akan dipinjam pelanggan. Maka komputer akan membaca sebagai modal. Kemudian kita akan memasukkan bunga pinjaman sehingga komputer akan membaca sebagai bunga. Kemudian kita mengetikkan berapa tahun lama pinjaman yang akan dilakukan oleh peminjam, maka komputer akan membaca sebagai lama. Adapun pada saat melakukan proses perhitungan, maka bunga sama dengan bunga per 12 karena terdapat pada 12 bulan. N sama dengan lama kali 12, cicilan sama dengan modal kali bunga tambah 1 pangkat N per bunga tambah 1 pangkat N dikurang 1. Maka akan tercetak pembayaran cicilan setiap bulan sebanyak cicilan. Lalu dalam membuat daftar pembayaran, kita akan mengetikkan tahun, bulan, modal terbayar, bunga terbayar. Di sini kita akan menggunakan instruksi perulangan for dimulai dari tahun pertama sampai lama peminjaman dengan bunga tahunan sama dengan 0, bunga tahunan sama dengan 0, modal tahunan sama dengan 0. Dari bulan 1 sampai 12, bunga tahunan sama dengan bunga kali modal tahunan sama dengan cicilan kurang bunga bulanan, bunga tahunan sama dengan bunga tahunan tambah bunga bulanan, modal tahunan sama dengan modal tahunan tambah modal bulanan, maka akan tercetak tahun, bulan, modal bulanan, bunga bulanan, di mana modal sama dengan modal kurang modal bulanan, dan apabila perulangan sampai ke bulan ke-12 maka akan N4 dan akan tercetak akhir tahun yaitu tahun keberapa, dan akan tercetak modal terbayar sebagai modal tahunan, bunga terbayar sebagai modal tahunan, dan akan tercetak sisa utang modal sebanyak modal. Ketika perulangan selesai maka N4. Selanjutnya contoh permasalahan yang ke-8 yaitu penyemprotan tanaman. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Tipe 1, penyemprotan rumput atau alang-alang dengan harga 250.000 per hektar. Tipe kedua, penyemprotan hama belalang dengan harga 500.000 per hektar. Tipe ketiga, penyemprotan kutu, hama wereng, dan sebagainya dengan harga 750.000 per hektar. Dan tipe keempat, penyemprotan segala jenis hama dan segala macam rumput dengan harga 1.250.000 per hektar. Nah, soal yang diberikan kepada kita yaitu apabila luas area yang akan disemprot lebih dari 100 hektar, maka petani memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu, apabila total pembayaran di atas 150 juta, maka dari kelebihan pembayaran akan menerima potongan 10%. Data yang diterima perusahaan adalah nama petani, luas lahan, dan tipe penyemprotan. Beberapa petani boleh saja berkelompok, namun diwakili oleh satu petani. Nah, kita dapat membuat algoritma dengan judul algoritma penyemprotan. Dengan deklarasi, string, nama, real, luas, integer, tipe, real, biaya, potongan 1, potongan 2, jumlah potongan. Dan deskripsi, yaitu yang pertama yang kita lakukan, yaitu dalam memasukkan data petani. Write ln, masukkan data petani, write nama petani, read ln, nama, write luas lahan, read ln, luas, write tipe penyemprotan, read ln, tipe. Selanjutnya dalam menghitung biaya, case atau tipe of 1 biaya sama dengan luas kali 250.000, 2 biaya sama dengan luas kali 500.000, 3 biaya sama dengan luas kali 750.000, 4 biaya sama dengan luas kali 1.250.000. Default, write ln, tipe penyemprotan salah, ulangi, exit, and case. Selanjutnya dalam menghitung potongan, if luas besar 100, then potongan 1 sama dengan 0,1 kali biaya, else potongan sama dengan 0, and if biaya sama dengan biaya kurang potongan 1. If biaya besar dari 150 juta, then potongan 2 sama dengan 0,1 kali biaya kurang 150 juta, else potongan 2 sama dengan 0. And if biaya sama dengan biaya kurang potongan 2, jumlah potongan sama dengan potongan 1 tambah potongan 2. Dalam menampilkan hasil, write SDR menunjukkan nama, mendapat potongan sebanyak RP atau jumlah potongan, write LN, dan harus membayar biaya RP sebanyak biaya. Maksud dari algoritma tersebut yaitu yang pertama dalam memasukkan data petani, maka kita akan memasukkan data-data yang telah ditentukan, yaitu berupa nama, luas lahan, dan tipe penyemprotan. Lalu dalam menghitung biaya, kita hanya akan memilih tipe penyemprotan yang dibutuhkan. Namun apabila tipe penyemprotan salah,
maka akan keluar tanda ulangi. Lalu dalam menghitung potongan, jika luas lahan lebih besar dari 100 hektar, maka potongan 1 sama dengan 0,1 kali biaya. Jika luasnya lebih kecil dari 100, maka tidak ada potongan. Lalu biaya sama dengan biaya kurang potongan 1. Jika biaya lebih besar dari 150 juta, maka kita akan menggunakan aksi potongan kedua sama dengan 0,1 kali biaya kurang 150 juta. Namun jika biaya lebih kecil dari 150 juta, maka tidak ada potongan kedua. Lalu biaya sama dengan biaya kurang potongan 2. Maka jumlah potongan sama dengan potongan 1 tambah potongan 2. Lalu dalam menampilkan hasil, maka akan kita tuliskan saudara, maka kita ketikkan namanya, mendapat potongan sebanyak jumlah potongan. Maka akan tercetak harus membayar biaya sebanyak jumlah biaya. Contoh permasalahan yang ke-9 adalah analisis pemain hoki. Suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh permasalahannya, suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemain, antara lain 1. Nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, assist, atau untuk membantu hingga teman scoring, penalti yang diperolehnya, dan faktor liga. Sehingga nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti dibagi 4 tambah tinggi tambah berat bagi 5 dikurang umur dikali faktor liga. Nah, kita dapat membentuk algoritma dengan judul algoritma nilai pemain dengan definisi variabel, string, nama max, integer, umur, skor, assist, penalti, n, idx, real, tinggi, berat, real, nilai, faktor, max. Adapun rincian langkah yang kita lakukan, yang pertama memproses data pemain. N pada soal sama dengan 20, max sama dengan 0, for idx sama dengan 1 to n. Dalam membaca data awal pemain, write masukkan data pemain ke idx, write nama pemain, read ln nama, write umur, read ln umur, write tinggi dalam sentimeter, read ln tinggi, write berat dalam kilogram, read ln berat, write skor, read ln skor, write assist, read ln assist, write penalti, read ln penalti, write faktor, read ln faktor. Dalam menghitung hasil, nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti dibagi 4 tambah tinggi tambah berat dibagi 5 dikurang umur kali faktor liga. Nah, dalam mencari nilai tertinggi, if nilai besar max, then max sama dengan nilai, nama max sama dengan nama. And if write ln, nama, umur, tinggi, berat, skor, assist, penalti, faktor, nilai, and for write ln, nilai tertinggi adalah max, write ln, pemain dengan nilai tertinggi adalah nama max. Maksud dari algoritma tersebut yaitu pada langkah pertama dalam memproses data pemain, maka kita akan menggunakan instruksi perulangan for, di mana i dimulai dari 1 sampai dengan n. Lalu pada saat membaca data awal pemain, maka kita akan mengetikkan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam menilai pemain. Lalu yang ketiga, pada saat menghitung nilai, maka nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti bagi 4 tambah tinggi tambah berat per 5 dikurang umur kali faktor. Jika nilai lebih besar dari maksimum, maka nilai maksimum sama dengan nilai dan nama maksimum sama dengan nama. And if, maka akan tertulis nama, umur, tinggi, berat, skor, assist, penalti, faktor, nilai. Nah, akan terjadi perulangan dan ketika perulangan telah berhenti, and for, maka akan tercetak nilai tertinggi sama dengan max dan pemain dengan nilai tertinggi sama dengan nama max. Contoh yang terakhir yaitu perubahan populasi ikan laut. Jika pengurangan volume ikan tertentu yang lebih besar dari 30% menandakan adanya pengurangan jenis ikan tersebut sehingga hasil tangkapan nelayan menurun. Sebaliknya, peningkatan penangkapan melebihi 50% bisa berarti bahwa populasi ikan tersebut meningkat, namun peningkatan penangkapan ikan yang melebihi batas akan membahayakan populasi ikan di masa depan. Adapun perubahan volume tangkapan dapat dihitung dengan rumus perubahan sama dengan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu dikali 100%. Nah, algoritma yang dapat kita bentuk dapat kita beri judul algoritma populasi ikan dengan deklarasi string nama ikan, integer volume tahun ini, volume tahun lalu, real perubahan, integer n, idx, dengan deskripsi ataupun rangkaian langkah yang kita lakukan yaitu n sama dengan 50, idx sama dengan 1. While idx sama dengan n, do. Write masukkan data ikan ke idx, read ln nama ikan, volume tahun ini, volume tahun lalu. Dalam menghitung perubahan volume, maka dapat kita buat dengan perubahan sama dengan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu.
If perubahan besar 0,5, then write ln IDX nama ikan perubahan kali 100 positif. Else if satu kali perubahan besar 0,3, then write ln IDX nama ikan perubahan kali 100 negatif. Else write ln IDX nama ikan perubahan kali 100. And if IDX sama dengan IDX tambah 1 and while. Maksud dari algoritma ini yaitu ketika N sama dengan 50 atau macam ikan yang diawasi sebanyak 50 dan indeks dimulai dari 1, maka dapat kita gunakan instruksi perulangan while loop, di mana ketika indeks sama dengan N, maka akan kita ketikkan data ikan ke indeks. Misalnya kita mulai dari 1, maka akan terbaca nama ikan pada nomor 1, volume tahun ini dan volume tahun lalu. Lalu dalam menghitung perubahan volumenya, maka akan kita masukkan pada rumus perubahan sama dengan volume tahun ini kurang volume tahun lalu per volume tahun lalu. Jika perubahan lebih besar dari 0,5, maka akan tercetak indeks nama ikan perubahan kali 100 berarti bernilai positif. Jika tidak maka jika perubahannya lebih besar dari 0,3, maka akan tercetak IDX nama ikan perubahan kali 100 negatif. Atau dengan kata lain, akan tercetak IDX nama ikan perubahan kali 100. And if IDX sama dengan IDX tambah 1, maka sebelumnya IDX sama dengan 1, maka untuk perulangan selanjutnya IDX sama dengan 1 tambah 1, dan ini akan berulang sampai IDX sama dengan N. Apabila perulangan sudah terjadi sampai IDX sama dengan N, maka akan N while atau algoritma perulangan akan berhenti. Demikianlah pemaparan saya mengenai hasil review bab 4, contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan algoritma dalam penyelesaiannya.